memahami untuk mengasihi. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita bertemu kembali bersama kami Center of Indonesia Apologetic. Kita akan membahas sebuah topik dosa Adam membawa maut, sebuah catatan apologetika Kristen yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Giri Aceh. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Pendeta Giri Aceh, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh saudara kita Pak Erben. Silakan Pak Erben, tolong bukan. Mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran kita malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh hadir di Rucungmu ini, dan semua juga orang yang mendengarkan melalui live di YouTube. Kami bersyukur, berkati setiap kami, supaya Engkau tetap dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah pelayan. Berkati Pak Giri yang akan menyampaikan materi dengan satu topik tentang dosa yang membawa maut. Berkati hamba-Mu urapi, supaya melalui pengajaran yang disampaikan, maka kami mengerti kebenaran yang agung dari Tuhan. Berkati Zoom Syai, berkati semua pendengar, secara khusus hamba-Mu. Terima kasih, kami berdua menyerahkan pemaparan materi ini di dalam tangan Tuhan, dan juga nanti diskusi ke depannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita persilakan Pak Pendeta untuk menyampaikan topik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sebenarnya saya membuat catatan ini, PowerPoint-nya itu dengan tujuan untuk didialogkan dengan saudara-saudara kita yang dari Yahudi. Karena ada Valen, ada Billy, dan kemudian ada Ishak ya. Jadi saya sudah menawarkan dari beberapa hari yang lalu. Dan hari ini pun ditawarkan juga, kalau mau ikutan join untuk dialog silakan aja. Makanya saya agak membuatnya dengan PowerPoint, supaya datanya bisa dilihat oleh semuanya. Jadi sewaktu saya menjelaskan, Bapak dan Ibu juga bisa melihat langsung datanya saya ngambil dari mana. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa saya lebih ngambil dari data perjanjian lama. Maksudnya kalau misalnya Bapak dan Ibu pasti udah dapat ya PowerPoint-nya ya. Kalau belum dapat nanti bisa minta ke Bang Edo juga. Karena saya ngasih juga data PowerPoint-nya. Jadi konsep tentang dosa Adam membawa maut ini, pasti kita semua tahu bahwa ini adalah salah satu dasar dari iman kita. Biasanya orang menyalahpahaminya dengan dosa waris. Ya, orang salah paham dengan dosa waris, yang dianggapnya sebagai dosa yang diwariskan. Padahal iman kita menganggap bahwa dosa waris itu dengan dosa yang kita mau bahas hari ini tuh beda banget. Bapak dan Ibu pasti tahu tentang hal ini, dan saya sih berharap bukan berarti ini saya menyampaikan sesuatu yang baru, tapi pasti Bapak dan Ibu punya informasi lain, dan Bapak dan Ibu harus menyampaikan juga kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menambahkan apa yang kita mau sharingkan pada malam hari. Jadi kita akan saling melengkapi lah. Saya berharapnya kita akan saling melengkapi. Oke, di slide yang pertama itu boleh ganti ke slide selanjutnya. Nah, yang paling pertama adalah dasarnya. Dasarnya adalah Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati.
Kata mati itu di bahasa Ibrani-nya mut. Mut. Saya biasanya kalau misalnya ngambil ayat terus kasih tanda kurung kayak gini, mut itu kata dasarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu biasanya pakai leksikon, saya biasanya pakai Bible Hub ya. Di leksikon itu ada, tinggal diklik-klik nanti ketemu kata dasarnya. Nah, saya nulisnya tuh kata dasarnya. Jadi dasar tentang dosa Adam membawa maut adalah Kejadian 2 ayat 17. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada Adam, kalau makan buah itu nanti kamu mati. Hanya persoalannya adalah, biasanya kan orang akan nanya, kan Adam makan, tapi Adam nggak mati, nggak langsung mati. Itu sebabnya saya juga menjelaskan, saya mendapatkan penjelasan dari salah satu tulisan Rabi. Ke slide selanjutnya. Nah ini, semoga kelihatan ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebetulnya sewaktu Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, pastilah engkau mati pada hari itu. Sebetulnya Adam mati pada hari itu. Karena sewaktu Tuhan berkata di Kejadian 2 ayat 17 itu, Tuhan menggunakan konsep satu hari itu 1000 tahun. Ada ya, di 1 Petrus tuh, satu hari Tuhan 1000 tahun. Di Mazmur juga kalau nggak salah ada. Jadi, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu melihat di Google, umur Adam itu, ya di Alkitab juga, hanya 930. Artinya, memang pada hari itu, pada satu hari itu, karena satu harinya 1000 tahun, ya Adam mati. Dan menariknya adalah, tidak ada manusia setelah Adam yang umurnya di atas dari 999. Boleh cek di Google. Nggak ada. Nah, ini nanti kaitannya dengan dosa Adam yang membawa maut. Itu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Tentang dosa Adam membawa maut ini, kita perlu mengerti tentang dasar yang paling pertama adalah pertanyaan tentang apakah Adam diciptakan abadi atau Adam diciptakan fana. Fana itu maksudnya ya memang mati gitu. Nah, data yang saya temukan di dalam penjelasan banyak rabi gitu ya, adalah ya memang Adam diciptakan pada awalnya adalah abadi. Ada banyak sekali datanya. Kalau misalnya dibilang di slide-slide selanjutnya itu ada, saya menjelaskan, saya mengutip banyak penjelasan dari para rabi bahwa hasil dari pelanggaran Adam adalah mereka kehilangan keabadian itu. Ada 4 ya, saya memberikan datanya. Selanjutnya, Bu. Nah, ada penjelasannya lagi, kalau misalnya Adam nggak berdosa, maka dia nggak akan meninggal, nggak akan mati maksudnya. Nggak akan mati karena apa? Karena ada jiwanya itu lebih tinggi, lebih tinggi. Ini nanti konsep yang berbeda tentang tubuh, jiwa, dan roh. Tapi intinya adalah kalau misalnya Adam nggak melanggar perintah Allah di Kejadian 2 ayat 17 itu, maka Adam nggak akan mengalami maut. Oke, selanjutnya ini juga sama penjelasan bahwa kalau misalnya Adam nggak melanggar hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 itu, maka Adam ya akan abadi. Oke, sampai di situ kita tahu bahwa banyak rabi yang menafsirkan bahwa Adam itu memang diciptakan kekal. Tapi memang benar ada penafsiran yang lain. Makanya saya juga menjelaskan juga ada penafsiran yang lain di bawahnya. Lanjut, Bu. Penafsiran yang lain itu adalah penafsiran tentang, yaitu tadi, apakah Adam diciptakan fana atau diciptakan kekal. Kita sudah tahu bahwa tadi banyak sekali para rabi yang menafsirkan bahwa Adam diciptakan awalnya kekal. Tapi karena Kejadian 2 ayat 17, lalu kemudian Kejadian 3, maka Adam dihukum dengan maut tadi. Tapi ada yang menafsirkan bahwa Adam diciptakan fana. Di bagian selanjutnya, Bu. Adam diciptakan fana, tapi yang menarik adalah selalu ujungnya, desainnya adalah kekekalan. Jadi sewaktu ada orang yang menafsirkan, ada rabi yang menafsirkan, kalau di situ dibilangnya,
kaum filosofis gitu ya, menafsirkan Adam diciptakan fana, tapi kita jangan lupa bahwa ada pohon kehidupan. Di Kejadian 3 ayat yang paling terakhir itu, beberapa ayat paling terakhir diceritakan tentang pohon kehidupan. Kalau Adam makan itu, maka dia akan hidup selamanya, gitu kan ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa desainnya Allah adalah desain kekekalan memang. Entah mau diciptakan awalnya fana atau diciptakan sudah kekal, hukumannya adalah kematian yang membuat Adam tidak sampai pada desain kekekalan itu. Kehilangan desain kekekalan itu. Walaupun kalau misalnya saya disuruh milih mana penafsiran yang akan lebih saya pahami, saya kan lebih memahami penafsiran yang jauh lebih banyak. Para rabi menafsirkan Adam diciptakan kekal, lalu kemudian melanggar Kejadian 2 ayat 17, sehingga Adam dihukum dengan kematian. Usia 930 itu adalah memang 1 hari kurang. Karena ukuran 1 harinya Tuhan adalah di ayat Kejadian 2 ayat 17 itu adalah 1000 tahun. Dan penjelasan para rabinya ada. Oke, selanjutnya. Ini juga yang kemarin sempat dibahas dalam grup ya. Saya ditanya juga oleh orang-orang Yahudi, kayak misalnya Valen, Umbili atau Ishak. Kenapa Adam yang makan lalu semuanya terdampak? Dan sudah ada penjelasan juga bahwa kalau misalnya di Kejadian 3 ayat 22, oh ini bukan ini ya, ini yang tadi saya bilang Kejadian 3:22 itu yang buah pohon kehidupan. Selanjutnya Bung, yang terdampak pada semua. Itu dia. Kejadian 3:17, terkutuklah tanah. Dalam bahasa Ibrani tanah itu Adamah. Sehingga pada akhirnya berdasarkan itu ditafsirkan bahwa semuanya karena dosa Adam terkena hukuman. Oke, sampai di sini dapat ya. Kalau misalnya mau dilanjutkan lagi tuh nanti kita akan bisa melihat bahwa Adam diciptakan dari tanah keluar dari air, dan nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sempat ngecek lagi bahwa konsep penciptaan alam semesta di Kejadian 1 itu penciptaan ulang sebetulnya. Kalau dalam pemahaman orang Yahudi. Dan memang diciptakan dari air menjadi tanah diciptakan dari tanah, Allah menjadikan binatang-binatang, dan kemudian hewan-hewan, dan kemudian juga Adam. Jadi otomatis karena Adam ini unsurnya juga tanah, maka terkutuklah semuanya. Jadi merambatnya tuh begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang menjadi salah satu dasar yang saya pikir juga, saya nggak tahu deh apakah orang-orang Kristen menyadari konsep ini ada dalam pemahaman orang Yahudi atau tidak. Slide yang selanjutnya ya, Bu. Tentang praeksistensi umat manusia keturunan Adam. Jadi dalam pemahaman Yahudi, yang namanya praeksistensi seluruh umat manusia keturunan Adam itu, Tuhan sudah menciptakannya di hari ke-6 dan kemudian meletakkannya di dalam diri Adam. Dapat gambarannya? Adam diciptakan dan di dalam diri Adam Tuhan juga menjadikan seluruh umat manusia di bumi ini yang nanti jadi penghuni bumi, dan itu diletakkan di dalam diri Adam secara praeksistensi. Oke, datanya dulu deh. Kita lihat datanya. Ke bawahnya, Bung. Nah, itu dia. Faktanya, berdasarkan dari fakta jiwanya Adam itu terdiri dari semua jiwa-jiwa yang akan ada. Maksudnya yang manusia dilahirkan ke dunia itu sudah ada di dalam diri Adam. Ada satu lagi datanya. Semua jiwa dari Adam sampai ujung dunia nanti nih, akhir dunia nanti sudah diciptakan, sudah ada ketika Allah menciptakan Adam. Nah, itu dia konsep praekstensi. Makanya saya selalu kalau misalnya dialog dengan siapapun, saya akan selalu mengarahkan ke arah praekstensi ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomong tentang praekstensi,
praeksistensi saya ini sebelum dilahirkan ke dunia, saya udah ada. Tapi belum lahir aja gitu. Ada di mana? Ya ada di Adam. Dari Adam turun ke Set, dari Set turun ke Enos. Maaf nih kalau salah nih namanya. Anaknya Enos siapa? Pokoknya dari Set turun ke anaknya, turun ke anaknya, turun ke anaknya, sampai pada akhirnya nanti turun ke bapak saya, dan bapak saya jadi saya. Maksudnya dari bapak saya ada gitu. Nah, konsep praeksistensi itu gitu. Diturunkan begitu. Nanti kapan-kapan saya akan nge-share juga tentang konsep praeksistensi, dan itu menjadi ibaratnya apa ya? Benteng yang terlalu sukar untuk ditembus sewaktu ngomong tentang ketuhanan Yesus. Tapi itu tema yang berbeda. Oke, sampai di sini tentang praeksistensi dipahami ya, bahwa seluruh umat manusia dari awal sampai akhir itu sudah ada. Di mana? Di Adam. Dan dari situ kita jadi memahami ketika iman kita mengatakan bahwa Adam berdosa, seluruh umat manusia berdosa, ya karena itu tadi. Karena Kejadian 2 ayat 17, Adamnya berdosa, lalu dihukum maut, kita pun ada di dalam diri Adam, dan terdampak dari tindakan Adam yang melanggar perintah Allah itu. Dapat konsepnya? Oke ya, jadi kalau misalnya tentang dosa asal, pengertian dosa asal apa? Dosa asal adalah dosa yang dilakukan oleh Adam yang membuat seluruh alam semesta ini terdampak oleh karena tindakan Adam. Kalau khusus untuk kita sebagai manusia itu lebih jelas lagi, karena secara praeksistensinya semua manusia termasuk saya sudah ada di Taman Eden itu, tapi masih dalam bentuk praeksistensi, di mana di dalam diri Adam, jiwa Adam. Dapat ya? Dan menariknya adalah praeksistensi ini ada di dalam pemahaman iman Islam juga, tapi kita nggak akan ngebahas itu. Lain soal lah. Lanjut. Jadi kalau misalnya mau digambarkan adalah konsep dosa asal itu menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan, kenapa ya saya ada di dunia ini sekarang harus mati dulu? Jangan lupa nanti setelah akhir zaman, kita dibangkitkan kembali, nggak ada lagi kematian kan? Hidup kekal. Nah, iman Kristen menjawabnya dengan cara bahwa, oh dulu Adam kekal, cuma karena ada melanggar, maka kematian ada. Dan setelah kematian ada, maka disinilah kita di bumi, untuk nanti pada akhirnya, di akhir zaman, kita akan dibangkitkan dan hidup kekal. Jadi itu penjelasannya. Saya punya datanya juga. Coba lihat selanjutnya, Bu. Oke, itu dia. Sebelum Adam berdosa, dia itu, kalau misalnya orang Kristen ngomong tentang kematian rohani, ya ini. Bahwa sebelum Adam berdosa, dipenuhi oleh kekudusan gitu ya, jauh dari kuasa yang jahat. Tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kematian, artinya Adam juga jatuh pada kehilangan pengenalan akan Tuhan. Artinya tidak ada kematian. Lalu kemudian kita bertanya, kenapa ada kematian? Dan di Alkitab dijelaskan kematian itu ada karena Adam melanggar. Kejadian 2 ayat 17. Kenapa kita terdampak? Karena secara ekstensi kita ada di dalam diri Adam. Ada pemahaman seperti itu. Dan pada akhirnya kita pun sama. Karena Adam dihukum kematian, maka anak Adam juga terdampak dari apa yang dilakukan oleh Adam itu, sehingga kita pun di bumi ini akan mengalami kematian. Hanya di akhir zaman nanti kan ada tuh kebangkitan. Lalu kemudian kematian menjadi hilang. Nah, menjawab itu pun iman kita sudah ada. Di bagian yang paling terakhir, itulah yang kita namakan tentang soteriologi, konsep keselamatan di iman Kristen. Bahwa ketika Kristus datang, penebusannya adalah penebusan untuk membawa manusia kembali pada hakikat awalnya untuk hidup kekal kembali. Jadi gambaran besarnya secara singkat sih begitu Bapak dan Ibu.
ini adalah slide saya yang terakhir, jadi semoga ini jadi awal kita untuk bisa sharing lebih jauh lagi. Oh, shalom Pak Giri. Shalom. Oh, ada satu lagi slide-nya. Sorry Bung, ada satu lagi slide-nya, saya lupa. Nah ini dia, Yesaya 25 ayat 8, ia akan meniadakan maut. Maut yang dari mana? Maut yang dari sana, Kejadian 2 ayat 17. Dasar kata maut yang digunakan di situ, kata yang maut yang digunakan di situ mafet, tapi kata dasarnya mut. Jadi sama. Dia akan meniadakan maut. Dan di iman kita, bagaimana cara Allah meniadakan maut, itulah yang dinamakan soteriologi. Makanya kalau misalnya kita mau banding-bandingin nih, dengan iman yang lain, ya memang ada banyak dasar yang berbeda gitu. Kalau soteriologinya orang Yahudi yang nggak pakai konsep seperti yang jadi iman kita, soteriologinya orang Yahudi itu, mereka melakukan dengan benar 613 mispot itu. Maka itulah yang menjamin keselamatan mereka. Makanya nanti di perjanjian baru, Rasul Paulus bilang kan, nggak ada tuh satu orang yang sanggup untuk melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Dan itu jadi salah satu penjelasan tentang soteriologi iman Kristen juga terhadap Kristus yang datang. Jadi kira-kira gambaran besarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Ada banyak hal yang belum disampaikan, belum masuk ke situ, udah jelas pasti banyak hal yang nggak masuk dalam penjelasan. Jadi silakan aja untuk kita sharing dan kita menambahkan informasinya. Silakan Pak Bagus. Oke. Terima kasih kepada Pak Pendeta Giri Aceh yang sudah memberikan pemaparan. Sekarang kita buka sesi diskusi, ya, tanya jawab. Silakan teman-teman yang ada di room raise hand, ya seperti biasa aturannya supaya teratur, tertib. Raise hand, lalu silakan bicara. Oke, siapa dulu? Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau Yang raise hand dulu Pak. Oke. Yang raise hand dulu mungkin. Yang raise hand, siapa raise hand? Oh, Adirion, silakan deh. Oke. Halo, shalom Mas Giri. Oh, Pak Giri ya, Pak Pendeta Giri. Aku mau nanya nih. Kira-kira tadi kan statement terakhir yang aku baru gabung ya, mungkin aku nggak ngeliat secara komprehensif penjelasan dari Pak Giri ini ya. Tapi keselamatan itu dengan menjalankan ke 613 mispot itu kan bagi mereka kan seperti itu kan. iya. Oke. Makanya kemarin, ya udah, lanjut aja Bung. Lalu bagaimana dengan orang manusia-manusia yang belum mengenal 613, contohnya misalnya let's say bisa kita sebut Nuh. Bagaimana konsep keselamatan bagi mereka? Ya, oke. Sebenarnya, oh ya udah ya. Ya itulah makanya dari kemarin juga saya mengundang untuk Yahudi ngobrol juga, gitu ya. Jadi kan jauh lebih enak kalau misalnya mereka juga ngobrol. Jadi ada perspektif Yahudi dari Yahudinya sendiri. Tapi saya juga baca juga tentang apa yang ditanyakan. Nah, Bung nanti saja penjabaran para rabi tentang kisah penciptaan, Kejadian 1. Karena di situ Torah itu sudah ada. Jadi sewaktu Adam itu diciptakan, itu pemberian Torah itu pada Adam. Jadi kalau dalam konsep pemahaman imannya Yahudi, kepada Adam tuh udah diberikan Torah. Walaupun memang Torah, nah baru turun gitu ya, Taurat baru turun, baru diberikan kepada Musa. Istilahnya kayak gitu. Tapi ada pemahaman orang Yahudi bahwa sejak Adam itu Taurat sudah diberikan kepada Adam. Nanti turun tuh kepada Adam, kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan gitu ya. Dari Adam kemana? Ke Set, lalu ke mana lagi? Nanti skip generasi ya. Ke Nuh,
dari Nuh ke Abraham dan seterusnya. Jadi penurunan Taurat tuh dari sana udah ada juga. Jadi bukan hanya di zaman Musa Taurat itu baru ada, tapi Taurat itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Jadi pemahaman mereka sih ada begitu. Iya betul sih Pak. Iya tapi kan kalau boleh aku bertanya lagi ya. Boleh. Oke, kalau menurut di dalam Ulangan 4 ayat 44 kan disebutkan di sini ini dengan definitif. Disebutkan inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Jadi memang yang ku tahu ya, sepanjang dari perkataan Pesat dari Ulangan 4 ayat 44 dan 45 ini, memang Torah itu yang dimaksud dengan 613 mitzvot itu atau peraturan yang diturunkan kepada Musa itu memang hanya kepada orang Israel. Kepada orang Israel dalam rangka peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel, bukan yang dikatakan kepada Nuh, kepada umatnya, enggak. Ya. Nah itu, hanya itu ya udah, makanya disebut itu sih menurutku itu mempersiapkan kepada keselamatan yang akan diberikan kepada Yesua yang mana itu adalah keturunan dari Ishak itu sendiri, Ishak dan Yakub itu sendiri kan, itu kan keselamatan hanya datang daripada Israel. Itu mungkin kaitannya ke situ. Tapi kalau disebut Taurah itu ya dari kitab Kejadian secara Peshat sih sebenarnya enggak. Kalau menurut aku pribadi ya, secara perspektifku sendiri, bukan secara orang Yahudi. Memang orang Yahudi itu yang aku tahu seperti itu Pak. Tapi kalau aku lihat ya Taurat itu ya ini yang kepada Musa yang diberitakan kepada orang-orang Israel. Makanya keselamatan itu hanya datang dari orang Israel. Bukan dari Nuh bukan orang Israel. Adam bukan dari orang Israel. Seperti itu. Jadi konsep keselamatan itu seperti apa sebenarnya dari mereka itu gitu. Kalau menurutku ya kita mesti paham makna dosa itu seperti apa kan. Dan apa yang dipersiapkan Tuhan di Kejadian 3 ayat 15 ya mungkin ya. Bahwa keturunannya akan meremukkan kepalanya kan itu kan. Itu kan nggak jelas. Itu kan nggak jelas mereka tuh siapa yang meremukkan kepala, apa dalam arti apa, derasnya seperti apa atau remesnya seperti apa, kita nggak ngerti. Nah itu kalau menurutku seperti itu. Iya Bung. Iya. Kalau yang itu nanti mungkin kita bisa ngebahas tentang soteriologi. Makanya di bagian paling akhir itu saya mengarahkan aja bahwa ini nanti kaitannya dengan soteriologi. Soteriologi iman Kristen tidak bisa dijelaskan tanpa pemahaman yang benar terhadap dosa asal yang sering kali disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Dalam anggapan mereka kan misalnya kalau dosa waris tuh gini, ya Bapak dan Ibu tahu lah, dosa waris tuh saya yang berdosa, lalu kemudian anak saya juga ikut nanggung dosanya, gitu. Jadi ada mispemahaman lah terhadap apa yang dimaksud oleh iman kita tentang dosa asal, tentang dosa asal yang membawa maut. Mispemahaman antara siapa dengan siapa? Antara orang di luar sana yang bukan orang Kristen, siapapun orangnya, sewaktu mereka mendengar tentang wah Kristen ada dosa waris, gitu. Dalam pemahaman mereka kan berarti kan yang paling mudah untuk dicerna oleh mereka adalah misalnya bapaknya berdosa, maka anaknya juga bapaknya warisin dosanya ke anaknya. Padahal pemahaman dosa asal tuh bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Betul Pak. Betul Pak. Nah itu tuh makanya kita perlu membahas itu kepada orang-orang Yahudi sih, sebenarnya orang Jew yang lebih tepat sih di situ ya kita membicarakan. Dan saya mau nge-share satu lagi nih, sebab kemarin juga saya sempat ngobrol sama Ishak. Ishak itu agak ngelesnya gini, bahwa saya mati karena malaikat maut. Logis ya alasan nilainya ya, logis. Saya ngerti juga bahwa setelah Kejadian 3 ayat 17 itu ya memang Tuhan memberikan memberikan kuasa untuk mencabut nyawanya kepada malaikat maut. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah kalau Adam tidak melanggar dosa
dosa di Kejadian 2 ayat 17 itu, apakah malaikat mautnya akan mencabut mati nyawanya Adam? Enggak. Nah itu dia. Jadi ya dosa Adam mautnya nyawa karena Adam berdosa. Tapi titik logikanya nggak di situ, Pak. Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku gini, kalau logikanya misalnya Bapak bilang logikanya karena malaikat maut mencabut, ya bukan. Justru pertanyaannya, kenapa malaikat maut itu mencabut nyawa? Kenapa harus dicabut? Betul. Bukan Betul. karena kenapa dia kenapa malaikat itu si malaikat bukan tentang malaikat itu mencabut itu kenapa? Tapi nyawa itu dicabut karena apa? Kenapa gitu loh? Emang harus dicabut dulu. Nah, itu kan maksudnya karena dosa maut. Makanya saya bilang itu ngeles yang bagus, tapi kan kita tahu pemahamannya ya, bahwa kalau misalnya Adam nggak makan tuh buah pengetahuan, berarti kan Adam nggak melanggar. Kekal, betul. Kekal. Berarti nggak ada tuh malaikat maut. Betul. Ya udah kekal aja selamanya. Tapi karena Adam melanggar, maka Adam dihukum dengan maut. Dan dari situlah soteriologi iman Kristen dimulai. Betul. Bahkan bukan dari situ, bahkan dari penciptaan, kalau bisa mau narik ke belakang gitu ya. Karena saya ngebaca juga beberapa penjelasan dari para rabi bahwa ada konsep Mesias yang memang sudah ditetapkan sejak penciptaan, sejak sebelum penciptaan, dan ini agak mirip dengan iman Kristen gitu ya. Ya kalau orang Kristen boleh lah yang bilang, oh ini konsep iman Kristen nih gitu. Tapi kalau misalnya orang Yahudi kan pasti nggak punya pemahaman itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh ngeliat lagi tentang pemahaman orang Yahudi tentang konsep Mesias yang namanya telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Namanya ditetapkan, namanya sudah ditetapkan. Makanya tadi saya ngedengar Ishak cerita tentang Mesias, lalu kemudian hanya mengarahkan Mesias itu imam. Iya, salah satu pengertiannya bisa ke arah imam, tapi Mesias itu bukan satu-satunya artinya begitu. Sirus itu, Kores itu dibilang Mesias juga, tapi bukan imam kan Kores. Nah makanya saya bilang, ayo dong dilihat dong, itu konsep Mesias yang ditetapkan Allah itu nama loh. Ini siapa gitu. Nah itu lain soal ya. Jadi kalau tentang dosa Adam yang membawa maut, saya kira apa yang saya sampaikan itu ya, itu yang bisa saya tapi gini Pak, kalau misalnya Pak Gary itu landasannya itu dari pendapatnya Gary, Yitzhak itu nggak percaya dengan soteriologi. Itu sejauh yang dari apa yang aku pernah berbicara dengan Yitzhak ya, karena itu nggak merepresentatif seperti apa yang Bapak bicarakan orang Yahudi pada umumnya bicarakan. Mereka nggak percaya dengan soteriologi. Jadi manusia itu mati, ya udah, kalau mati ya udah kembali ke nol. Nggak ada namanya konsep neraka. Neraka surga itu nggak dikenal. Itu ya, aku bisa agak saduki dong ya. Iya, betul. Itu karena dia bukan Yahudi, dia memang orang siapa? Apa sih namanya? Samaritan. Dia dari Samaritan. Enggak, Saduki juga enggak. Saduki. Dia Samaritan, Pak. Aku kenal betul dengan Yitzhak. Oke. Sayang orangnya nggak ada ya, padahal saya udah ngundang loh. Iya. Saya undang Valen, saya undang Ishak, lalu ya undangan di grup itu kan berarti undangan bebas buat siapapun yang mau hadir. Maksud saya gini, kalaupun memang iman kita berbeda lah antara iman Kristen secara soteriologi ya, dengan iman Yahudi, tapi ada konsep dasar yang sama gitu. Dan itu agak susah ngelesnya. Karena memang penjelasan para rabi seperti itu. Makanya saya agak malas kalau misalnya dialog itu ngomongnya tuh tanpa data. Berarti kesannya tuh cuap-cuap gitu ya, asal cuap-cuap. Makanya saya bela-belain untuk screenshot gitu datanya, saya lampirin. So, saya juga nggak mau copas, nanti dibilangnya, oh ini ngedit. Enggak. Screenshot, kasih datanya, pelajari sendiri. Itu jadi. Gue pengen ngomong sih, aku pengen ngomong lagi sih, boleh nggak? Boleh ya, nggak? Boleh aja.
Enggak, kalau misalnya tentang masalah Yahudi, kita jangan mendikotomikan antara Yahudi zaman sekarang dengan kekristenan, seakan-akan itu Yahudi itu punya privilege untuk memiliki kitab mereka dan kita nggak ada. Karena memang keselamatan itu semua para murid itu semua berasal dari Yahudi. Nah permasalahannya mereka itu Yahudi yang mana nih? Yahudi yang mana dulu? Kan Yahudinya Yitzhak itu nggak mengenal soteriologi. Tapi orang Yahudi yang memang dari abad pertama itu Paulus itu murid Gamaliel, mereka mengenal namanya soteriologi. Nah ini kan kita kan nggak apple to apple kalau kita membicarakan suatu hal yang nggak nyambung gitu loh. Seakan-akan Kristen itu bukan nggak mengenal iman keyahudian, cuman Yahudi yang mengenal, enggak, justru mereka nggak mengenal iman mereka, bahkan sampai sekarang mereka masih menanti Mesias itu siapa dan berkali-kali gagal. Iya, iya. Nah itu harus ditekankan ke track record mereka. Kita harus tegaskan track record mereka. Seorang rabi itu rabi, bukan orang umat, bukan jemaat Yahudi. Rabi Akiva pun menyebutkan bahwa siapa tuh namanya lupa ya. Rabi Akiva tuh mentafsirkan siapa Mesias. Aku lupa. Gagal. Mesias itu mati berkali-kali, bukan cuma sekali dua kali, mungkin puluhan atau ratusan kali. Mereka menggagal dalam ngomongin Mesias, keselamatan. Lalu apa kompetensi mereka tentang keselamatan? Kalau mereka setiap kali gagal mulu memprediksi tentang Mesias. Karena Mesias bagi mereka itu menyelamatkan mereka dari jajahan. Kan itu kan dari kitab Daniel itu kan menubuatkan tentang Mesias itu kan dari latar belakang penjajahan. Yesus itu di zaman penjajahan. Nah itu latar belakang mereka. Tapi ini kerajaan yang dimaksud Mesias itu adalah seorang raja, imam dan yang lain. Itu ya bukan kerajaannya bukan dari dunia tapi dari surga. Nah, itu parameter yang berbeda, nggak akan nyambung. Iya, makanya memang kalau misalnya mau berbicara tentang perbedaan-perbedaan ya udah jelas lah Yahudi dengan imannya terhadap Mesias, tapi iman kita terhadap Mesias itu bagaimana sehingga kita menjadi pengikut Yesus gitu ya. Dan kalau misalnya mau agak melipir lagi nih ya, kalau kita berbicara dengan saudara-saudara kita yang beragama Islam, di situ yang membuat kita nggak nyambung karena tidak ada konsep tentang Kejadian 2 ayat 17 itu di iman Islam. Makanya kalau misalnya kita dialog sama teman-teman yang Islam, jadi emang dua dasar yang berbeda. Kalau di dalam pemahaman imannya Islam, ini boleh dikoreksi ya, kalau misalnya ternyata saya salah paham, tapi sejauh ini yang saya pahami dari iman Islam adalah nggak ada tuh dosa Adam tuh pada akhirnya dihukum dengan maut, karena Adam diampuni dosanya, gitu. Jadi memang dua konsep yang sama sekali berbeda, sehingga kalau misalnya kita ngobrol atau dialog, ya akhirnya kita jadi gontok-gontokan sendiri gitu, gontok-gontokan berdua. Padahal harusnya dipisahkan. Oh itu iman Islam begitu, ya udah, saya mengerti sehingga terbentuklah soteriologi yang seperti itu. Tapi di dalam iman Kristen berdasarkan Alkitab, kita mengenalnya begini, seperti yang kita sharing hari ini, dan sehingga dari situlah harusnya memandang tentang bagaimana, kenapa Yesus hadir, kenapa firman Allah menjelma menjadi manusia, yang pada akhirnya membawa kita pada soteriologi. Kalau misalnya soteriologi Kristen lalu kemudian dicocokkan ke Islam, ya nggak akan nyambung karena dasarnya dua konsep yang berbeda. Makanya harus dipisahkan dulu nih. Imannya iman yang mana dulu nih? Kalau iman Islam beda konsepnya, nggak bisa disamakan. Betul. Dengan kata lain, orang Kristen nggak bisa cocok mologi ke Islam, orang Islam juga seharusnya nggak bisa cocok mologi ke orang Kristen. Karena memang pemahaman Mesias buat Al-Masih, mereka yang menyebutkan Mesias itu Al-Masih juga berbeda toh, Pak? Ya, itu juga. Iya, itu sangat esensial sekali itu, karena mereka menurut penafsir mereka ya Mesias itu adalah orang yang suka mengembara, kakinya rata,
dan di mana mereka Mesias itu mengusapin tangannya, orang yang diusapin jadi sembuh. Loh, itu bidan. Ya, makanya dua konsep yang berbeda. Jadi harus dipisahkan nih. Seharusnya kalau bisa kita dialog tuh, kita jangan pakai emosi gitu loh. Betul. Jelasin aja dasar pemahaman iman kita tuh dari sini, makanya begini. Dasar imannya Islam juga kita memahami dasarnya seperti itu sehingga akhirnya begini gitu. Tapi Mesias itu sekali ini terakhir maaf ini terakhir. Tapi kalau Mesias itu bagi pandangan Yahudi zaman sekarang itu adalah seseorang yang akan membuat bait Allah yang ketiga, itu bohong. Itu bohong. Karena apa? Dari sini Pak, aku ngeliatnya, aku bisa screenshot ini. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Ini yang ngomong adalah Ananias ya. Ananias ini. Seorang imam besar, bukan orang umat jemaat. Engkau telah mengatakannya akan, tetapi aku berkata kepadamu, dan seterusnya. Jadi konsep bahwa Mesias itu akan membangun bait suci, bait Allah yang ketiga, itu datang setelahnya. Karena dipastikan di zaman ini bait Allah itu belum rubuh. Pasti bait Allah itu belum rubuh. Tapi Ananias ini berbicara saat ini, apakah engkau, dia nggak bertanya loh, dia bertanya itu kan pasti sesuai dengan apa yang iman dia yang dia tahu kalau memang itu Mesias itu akan membait Allah. Dia nggak perlu bertanya ini. Loh, bait Allah masih masih utuh kok. Itu kan konsep belakangan terakhir bahwa Mesias itu akan membangun bait Allah yang ketiga. Di Daniel pun nggak pernah menyebut itu. Daniel pun nggak pernah menyebut bahwa Mesias itu akan membangun bait Allah yang ketiga, tidak pernah. Iya, oke. Nanti di topik yang lain kita bisa ngomong tentang itu. Minimal dasar tentang pemahaman dosa asalnya, saya sih berharap dengan menyampaikan apa yang dipahami oleh para rabi, yaitu akan menambah perbendaharaan pemahaman kita terhadap apa yang kita imani. Jadi saya nggak terlalu sepakat juga sih kalau misalnya ada orang yang bilang, wah iman Kristen nggak ada dasarnya di tanah gitu. Ada dasarnya. Dan itu menghasilkan jalan soteriologi yang berbeda, iya. Gitu. Jadi dasar pemahamannya itu ada, dasar bersamanya. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau nggak ada bisa ditutup, Bung. Oke. Ya. Saya Silakan ada yang lain, pertanyaan teman-teman. sedikit Ya, silakan Pak Heru. untuk narasumber. Mungkin bisa dielaborasi Pak Pendeta mengenai hubungan perjanjian dengan kasih karunia, karena kalau dalam yang kita yakini bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Ketika manusia itu memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, Tuhan memberikan hukuman itu, atau bukan memberikan, tapi hukuman itu menimpa Adam karena sebagai konsekuensi. Tetapi saat itu juga Allah juga menyatakan kasih-Nya. Dia berjanji akan mendatangkan keselamatan bagi dia dan keturunannya. Nah, betul, Bung. Nah, apakah setiap Allah menyatakan ketetapannya itu selalu dengan perjanjian? Seberapa penting sebenarnya perjanjian di dalam konteks yang Pak Pendeta ini paparkan saat malam hari ini? Mohon dibantu jelaskan. Iya. Nah, ini menarik juga karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu hal yang belum dibahas sih. Memang tidak masuk dalam pembahasan tentang dosa Adam membawa maut. Dan kalau misalnya mau dikaitkan dengan karunia, kita perlu melihat lagi nih tentang konsep Mesias yang telah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Karena kalau misalnya ini saya pakai bahasa iman kita ya. Kalau buat saya sih itu berarti kan Allah tahu bahwa Adam
melanggar sehingga Allah menyediakan jaring keselamatan melalui Mesias gitu. Tapi ini belum sampai ke pembahasan ke sana gitu. Tadinya saya mau ngelanjutin ke soteriologi. Nah, soteriologi itu dasarnya dari situ, soteriologi dari konsep mesianik yang universal. Kalau bahasa saya sih konsep mesianik yang universal. Kalau Sirus itu kan konsep mesianik yang lokal. Lalu apalagi imam mesianik yang lokal. Tapi ada konsep mesianik yang universal yang memang dipersiapkan oleh Allah. Nah, ini nanti pembahasannya harusnya sih di pembahasan selanjutnya sih. Saya juga ada datanya, cuma memang saya nggak masukkan ke sini karena memang pembahasan kita nggak sampai ke sana. Pembahasan kita adalah tentang bagaimana memahami lebih jauh lagi tentang kenapa sih dosa Adam itu membawa maut. Kalau buat saya sih, yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah konsep praeksistensi tadi. Praeksistensi bahwa seluruh umat manusia ada di dalam diri Adam. Sehingga berdampak. Kalau Rasul Paulus kan, karena dosa satu orang, maka gimana bahasanya di Roma itu? Roma 5:12. Iya, itulah bahasanya. Nah, itu ada dasar pemahamannya di dalam keyahudian, di dalam tanah, di dalam Taurat. Dasarnya dari mana? Praekstensi. Bahkan keilahian Yesus pun bisa dijelaskan dengan praekstensi. Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Itu kan praekstensi. Praekstensi Yesus adalah prainkarnasinya sebagai firman Allah yang berada di dalam diri Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu ayat 14, firman itu menjadi manusia, kan gitu kan ya? Itu kan konsep praekstensi, prainkarnasi. Kalau dalam Yesus itu prainkarnasi. Kalau buat kita manusia, praekstensi. Praekstensi kita di mana? Di dalam diri Adam. Dan menariknya yang seperti yang saya bilang, bahwa praekstensi ini dipahami juga oleh saudara-saudara kita yang Islam. Ada konsep praekstensi juga. Dan saya sudah menanyakan juga berkali-kali misalnya ke Pak Menahem Ali. Tapi memang saya belum dapat jawaban yang jelas terhadap itu ya. Tapi ini di luar topik kita. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Oke. Atau mungkin satu pertanyaan lagi ya mengenai aspek dari maut itu, karena orang awam ataupun bahkan bukan orang awam saja, orang yang mulai belajar teologi pun mungkin masih belum clear mengartikan maut itu ya. Nah, karena seperti yang kita ketahui kan maut, penguasa maut itu kan iblis ya. Apakah maut itu hanya diartikan sebagai kematian fisik saja, atau ada esensi yang lebih mendalam terkait hal itu? Dalam kaitannya tadi, penguasa maut itu adalah iblis. Karena seringkali salib Kristus tidak hanya mengalahkan maut, tapi juga membinasakan iblis itu. Mohon dibantu dijelaskan. Nah, ini menarik juga nih, karena kalau di PIB itu kan bahasanya Rasul Paulus kan keinginan roh dan keinginan daging ya. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Lalu kemudian di Petrus dikatakan bahwa yang bisa dibinasakan adalah jiwa. Itu menarik juga, karena kalau misalnya mau ngomong tentang maut, kalau buat saya sih maut berarti jiwanya yang binasa. Binasa artinya apa? Binasa itu artinya, kalau misalnya pakai konsep penciptaan ulang, Wahyu 21, ya berarti dikembalikan ke asalnya lagi. Dapat ya yang saya maksud ya? Wahyu 21 kan penciptaan ulang, langit baru, bumi baru gitu kan? Iya. Yang namanya binasa adalah ya manusianya ini akan dikembalikan ke yang menjadi hakikatnya dia. Kalau misalnya penciptaan ulang berarti dikembalikan lagi jadi tanah, lalu kemudian tanah dari air, dan kalau misalnya mau penciptaan ulang, makanya kejadian 1 itu air kan sudah ada. Air sudah ada sebelum hari pertama. Dan penjelasan para rabi ya, karena memang itu penciptaan ulang. Pernah diciptakan langit dan bumi sebelumnya, tapi kemudian Allah menghancurkan, lalu kemudian
beberapa kali, dan kemudian Allah berkata, yang kemarin aku nggak berkenan, tapi yang sekarang aku berkenan. Gitu. Jadi definisi dari maut, binasa adalah, ya kalau misalnya mau benar-benar binasa, ya berarti konsep ketiadaan. Karena yang namanya ciptaan adalah diciptakan dari tidak ada jadi ada, di luar diri Allah. Creatio ex nihilo, Bung. Iya. Dapat ya gambarannya? Iya. Betul. Menarik. Gitu. Beberapa informasi baru nih. Semoga nanti ada sesi berikutnya nih, Pak Pendeta. Menarik. Terima kasih deh, saya cukup itu. Iya. Oke, terima kasih Pak Edo. Ya, dipersilakan bagi teman-teman yang lainnya yang mau bertanya, menanggapi, silakan. Pak Domba kecil, ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Sejati? Nah, nanti Bapak dan Ibu, kalau misalnya membaca di PB, diingat aja tentang pembahasan kita sekarang. Karena bahasa-bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus misalnya, atau para rasul yang lain, Petrus, Yohanes, di dalam surat-surat terutama, itu konsep yang seperti ini, dosa asal ini kan dipakai juga. Nah, ingat aja apa yang kita bahas hari ini, lalu kemudian kalau misalnya baca misalnya di surat para rasul, surat apapun itu, Bapak dan Ibu tinggal baca tafsirannya, dan kemudian apa yang kita bahas ini akan memperlengkapi apa yang Bapak dan Ibu baca dan temukan di Perjanjian Baru. Gitu sih, itu alasan saya nggak sama sekali nggak ngutip Perjanjian Baru, karena saya pengen ngelihat dari dasar Yahudinya dulu nih. Apalagi sebenarnya saya mempersiapkan bahan ini untuk dialog sama Yahudi hari ini harusnya, tapi mereka nggak mau datang. Ada lagi yang mau di-share atau ditambahkan? Ya, ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Halo Mbak. Silakan. Itu kan nanti yang tadi aku lupa nama istilahnya, yang kita di dalam Adam dan Tuhan di dalam Yesua dalam firman-Nya ya. Itu nanti kan juga larinya ke arah kayak semacam kabalistik itu ya. Jadi kayak karena itu salah satunya dari Kabalah ya. Jadi nanti kenapa sih di dalam nama Yesua itu sendiri ada kuasa yang tidak terbatas dengan sambungan lagi di apabila kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi di dalam nama Tuhan ya, apapun bisa kamu lakukan. Itu kan ada sangkut pautnya di situ juga, jadi bisa mengubah iman kita juga, bermanfaat juga sih sebetulnya. Semua saling keterkaitan. Gitu ya Pak ya, kurang lebihnya. Ya Bung. Kalau masih ada boleh, kalau nggak ada, saya mau pesan ke Bapak dan Ibu, bahan yang saya sharing ini Bapak dan Ibu boleh gunakan, silakan aja. Dan kalau misalnya mau cari sumber langsungnya di Sefaria, semua sumber yang digunakan di PowerPoint tadi, Bapak dan Ibu bisa temukan di Sefaria. Gimana cara menemukannya? Bapak dan Ibu tulis aja kalimat kuncinya di search yang di bagian kiri atas. Nanti Bapak Ibu search, kemudian muncul tuh beberapa, nanti Bapak Ibu temukan aja. Dan pasti akan ketemu data yang saya sampaikan. Oke Bung, kalau nggak ada. Oke. Kalau nggak ada lagi yang bertanya atau menanggapi atau menambahkan, gimana nih? Kita akan selesaikan topik ini. Mas Ido? Iya, terima kasih untuk hari ini. Mungkin saya juga akan membawakan bahan ini dialog dengan Yahudi, ya karena mereka nggak mau datang ke sini kan, ya berarti
kalau saya datang sana, ya nggak apa-apa juga. Saya akan mengulang pembahasan ini. Jadi itu aja sih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Oke, terima sudah kasih banyak. sharing hari ini. Pak. Baik, Giri. terima kasih Pak Giri, Pak Bagus atas waktunya. Kami berharap Pak Pendeta Giri terus membantu komunitas CAE untuk mewartakan misi apologetika menjelaskan iman Kristen kepada dunia ini, dan CAE tidak pada kepentingan untuk mencampuri keimanan pihak lain, tetapi kami mencoba menjadi antitesis yang positif ya bagi pertanyaan-pertanyaan mereka. Kira-kira seperti itu, dan kita tutup ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Maaf ya. Thank you.